Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabut taharati utawi iki iku kitab nerangaken sesuci. Al-miyahu utawi pira-pira banyu allati yajuzu kang menang biha kelawan allati apa at-tathiru sesuci iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Ma'us samai tegese banyu udan, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu kali, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber, wa ma'us salji lan banyu salju, wa ma'ul baradi lan banyu barad. Sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan masalah fikih, saya ingin menyebutkan sedikit tentang kaidah nahwiyah yang dapat kita ambil dari potongan perkataan Imam Al-Qadhi Abu Syuja'. Kitabut Taharah, kitabu di sini dibaca rafa karena dia menjadi khabar dari mubtada yang mahdzuf, yang dikira-kirakan dengan hadza. Oleh karena itu, pada saat kita memaknainya, kita mengatakan utawi iki iku kitab nerangaken sesuci, karena takdirannya adalah hadza kitabut taharah. Kemudian ma'us sama di sini dibaca rafa karena dia menjadi badal dari sab'umiyah. Ma'us sama di sini menjadi badal ba'd minkun karena dia sebagian dari mubdal minhu yaitu sab'umiyah. Kitabut taharati bab bersuci. Macam-macam air yang boleh dan sah digunakan bersuci ada 7. Air langit yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber yakni mata air, air salju dan air al-barad. Pengertian at-taharah. At-taharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafah yakni bersih. Sedangkan secara istilah at-taharah artinya adalah menghilangkan hadas, najis, yang semakna dengan keduanya, yakni dengan menghilangkan hadas atau najis, atau yang serupa dengan keduanya. Menghilangkan hadas itu seperti wudu dan mandi junub. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Menghilangkan najis seperti beristinja dengan air. Perbuatan yang semakna dengan menghilangkan hadas seperti tayamum. Perbuatan yang semakna dengan menghilangkan najis seperti beristinja dengan batu. Tayamum bukanlah perbuatan yang dapat menghilangkan hadas, akan tetapi tayamum semakna dengan perbuatan yang dapat menghilangkan hadas, yaitu wudu dan mandi wajib. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa menggunakan air sehingga tidak bisa berwudu atau tidak bisa mandi wajib, maka sebagai gantinya agar dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, maka dia harus bertayamum. Begitu juga beristinja dengan batu. Dia bukanlah perbuatan yang dapat menghilangkan najis, karena beristinja dengan batu tidak dapat menghilangkan najis beserta sifat-sifatnya. Karena batu tidaklah sama dengan air. Air dapat menghilangkan najis beserta sifat-sifatnya. Adapun batu dan semisalnya, maka dia tidak dapat menghilangkan najis beserta sifat-sifatnya. Akan tetapi beristinja dengan batu ini semakna dengan beristinja dengan air. Oleh karena itu, orang yang beristinja dengan batu, maka itu sudah mencukupi baginya dan tidak perlu beristinja dengan air setelah dia beristinja dengan batu dan semisalnya. Perbuatan yang serupa dengan menghilangkan hadas seperti tajdidul wudu dan mandi Jumat. Perbuatan yang serupa dengan menghilangkan najis seperti basuhan kedua dan ketiga pada istinja. Maksudnya serupa di sini adalah tata caranya sama. Tajdidul wudu tata caranya sama dengan wudu yang wajib.
Mandi Jumat tata caranya sama dengan mandi yang wajib, mandi yang dapat menghilangkan hadas besar. Tajdidul wudu tata caranya sama dengan wudu yang dapat menghilangkan hadas kecil. Meskipun tajdidul wudu ini tidak dapat menghilangkan hadas karena dilakukan dalam keadaan suci. Begitu juga basuhan kedua dan ketiga pada istinja, ini sama, serupa, tata caranya sama dengan basuhan pertama pada istinja. Macam-macam air yang dapat digunakan bersuci: air langit atau air hujan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an tahura." Artinya, dan Allah menurunkan air pada kalian dari langit agar kalian bersuci. Yang kedua, air laut. Rasulullah SAW bersabda tentang laut, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Kemudian air sumber, air ladayan salju, dan yang terakhir adalah air al-barad. Sebagian ulama mengumpulkan 7 macam air di atas dalam satu kalimat, yaitu ma nazala minas sama, air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau menyumber dari bumi, ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah, dalam keadaan apapun dari sifat aslinya, adalah suci, mensucikan. Kemudian yang selanjutnya, pengertian ma'ul barad. Dalam kitab Mu'jam atau Kamus, Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi dalam Tajul Arus mengatakan, wal baradu bit tahrik habbul ghamam wa 'abbarahu al-laitsu faqala matarun jamid. Al-barad dengan huruf ra yang di fathah adalah biji atau butiran awan. Al-Laits menyebutnya air hujan yang beku. Al-Fayyumi dalam Al-Misbahul Munir berkata, wal baradu bi fathatain syai'un yanzilu minas sahabi yushbihul hasa wa yusamma habbal ghamami wa habbal muzn. Al-barad dengan huruf ba dan ra yang keduanya di fathah adalah sesuatu yang turun dari awan menyerupai kerikil, disebut sebagai butiran awan dan butiran mendung. Inilah pendapat para ulama bahasa Arab tentang pengertian al-barad. Kemudian mari kita lihat pendapat para fuqaha tentang arti al-barad. Dalam kitab fikih, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri menjelaskan, wa qawluhu wa ma'ul barad bi fathir ra'i wa huwa an-nazil minas sama' jamidan kal milhi thumma yanma'u 'alal ard. Perkataan pengarang wa ma'ul barad dengan huruf ra yang di fathah artinya adalah sesuatu yang turun dari langit dalam keadaan membeku seperti garam, kemudian mencair di atas permukaan bumi. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan, wa huwa nazilu minas sama'i jamidan kal milh thumma yanma'u 'alal ardi kama yujadu fi Makkah. Ia adalah sesuatu yang turun dari langit. Beliau menjelaskan tentang arti al-barad. Ia adalah sesuatu yang turun dari langit dalam keadaan membeku seperti garam, kemudian mencair di atas permukaan bumi seperti yang ada di Makkah. Kesimpulan dari penjelasan para ulama bahasa dan ulama fikih yang telah kami sebutkan, bahwa ma'ul barad arti yang tepat baginya adalah air hujan es, bukanlah air embun.